Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini coba lihat sedikit ada tutorial tentang gambar tampak ya. Saya melihat bahwa ada beberapa mahasiswa kemarin pada saat menggambar tampak itu masih ada kesalahpahaman gitu ya, kekeliruan. Saya harap ini nanti bisa sedikit membantu. Nah baik, ini saya ada kita bisa lihat ada satu gambar objek 3 dimensi. Silahkan diperhatikan bagaimana bentuknya kira-kira ya. Ya, oke. Nah baik, jadi objek 3 dimensi ini kita bisa lihat yang berwarna merah ya, ini ada warna merah dan warna hijau. Ini nanti untuk memudahkan kita untuk melihat bagaimana gambar tampaknya. Nah kalau kita lihat lagi berikutnya ya, ini ada gambar yang lain. Jadi ini adalah screenshot dari gambar yang tadi ya. Kita bisa lihat bahwa gambar yang merah ini dia datar, sementara yang gambar yang kuning ini dia miring ya. Jadi ini miring, lalu ada tangga 1, 2, 3, 4 ya. Terus kita bisa lihat ini ada lingkaran ya, bagaimana nanti kita lihat gambar lingkaran ini seperti apa di dalam gambar tampak ya. Jadi ini ada lingkaran yang lalu dipotong ya. Terus ini ada juga setengah kubah ya, ada gambar setengah kubah di situ. Oke ya, diperhatikan bagaimana kita nanti akan melihat gambar tampak itu. Nah ini tampilan dari sisi yang lain atau dari penampilan gambar yang lain yang saya hilangkan coba warnanya supaya kita bisa melihat bagaimana garis-garis garis-garis di belakang ya, di belakang itu seperti apa muncul gitu ya. Ya oke. Ya sekilas saja, nanti kita ulangi yang lain. Nah lalu kita lihat bagaimana gambar tampak itu ya. Nah ini yang pertama adalah gambar tampak dari atas. Saya kira gambar tampak dari atas ini cukup mudah untuk dipahami ya. Jadi ada lingkaran, ada gambar ini ya, gambar ini, lalu ada gambar poin ini ya. Jadi kalau ini saya nomor 1, ini nomor 1 maaf, ini nomor 1, ini nomor 2, ini ada gambar nomor 2 ya. Kenapa lalu miring seperti ini? Karena memang objeknya miring ya. Nanti kita bisa lihat apa pengaruhnya di dalam objek yang miring itu. Jadi ini ada bangunan atap atau setengah kubah itu ya, sementara yang ini kosong saja. Nah lalu bagian ini adalah bagian yang miring tadi ya, ini bagian yang miring tadi. Nah kita bisa lihat dari tampak depan ya, tampak depannya bagaimana. Tampak depannya ya, kita bisa lihat seperti ini ya. Garis ini ya, ini adalah garis ini ya. Jadi ini titik A di sini, ini ada titik A di sini, lalu ini ada titik B di sini. Ini kalau kita hubungkan menjadi titik B di sini. Nah oke. Nah lalu nanti di sini ada titik A, bukan A maaf, tadi sudah A sudah ya. Kita pakai titik C. Ini ada titik D, titik E, dan titik F ya. Titik C itu ada di mana? Ada di sini titik C, ada di 2 ini ya. Terus titik D ada di sini ya, titik E dan titik F. Oke. Ya jadi seperti itu. Nah bagaimana tampak. Jadi ini kita bisa lihat bahwa gambar ini, gambar bagian tangga ini ya, itu dia nggak kelihatan di sini ya, dia hanya kelihatan garis saja ya. Jadi semuanya gambar kelihatan garis. Mengapa seperti itu? Karena ini bidang ini kan sebenarnya sama. Jadi kalau kita bayangkan gambar tampak itu adalah
seolah-olah kita melihat dari pandangan depan, dan itu pandangan depan yang bisa disebut sebagai pandangan depan paralel gitu ya, atau sejajar dengan mata. Jadi setiap garis yang ada di sini akan mewakili juga garis bidang yang ada di belakangnya. Jadi objek ini sebenarnya adalah satu garis saja, dia dilihat dari sisi ini. Nah, nanti pada saat kita naik ke level yang di atasnya seperti ini misalnya, ya, ini bidang yang satu bidang ini juga nanti akan kita lihat dari depan itu satu saja, sama. Jadi dia hanya terlihat satu garis ini saja, ya. Ini satu garis itu saja. Oke, nah sebenarnya mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat dari gambar samping kanan atau samping kiri ya. Nah, coba kita lihat ini pada saat kita lihat dari samping kiri, samping kanan maaf, ini jelas sekali bahwa gambar tangga yang ini tadi kita lihat itu adalah diwakili oleh garis ini ya. Saya ganti warna merah supaya kelihatan ya. Nah, jadi ini garis ini kalau kita lihat dari depan arah sini kan ya hanya kelihatan titik C ini saja. Titik yang ada di belakangnya ini nggak kelihatan. Ya, sehingga di sini dia hanya diwakili oleh garis satu ini saja. Demikian juga dengan yang ini ya, itu mewakili ini ya. Ini juga demikian. Ya, ini juga demikian. Oke. Nah, yang kedua kita coba lihat, perhatikan gambar lingkaran atau objek silinder ini ya. Ya, objek gambar silinder ini. Kalau dari atas kita lihat bentuknya seperti itu. Nah, dari samping bagaimana? Dari samping atau dari depan ya, dari depan dia hanya lurus saja. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang ini kan satu bidang, maaf. Ya. Jadi ini kan satu bidang. Ya, berwarna merah ini kan satu bidang. Nah, sehingga ini semua juga kalau kita lihat dari depan seperti itu, ya, dia akan bentuknya seperti ini saja. Ya, jadi hanya lurus saja. Jadi tidak ada bedanya antara yang kotak dengan yang lingkaran kalau memang atap atau bagian atasnya itu dia flat saja. Nah, sementara objek nomor 2 ini ya, objek nomor 2 itu dia kelihatan ada lengkungnya karena memang dia melengkung setengah. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa bedanya yang objek nomor tampak kanan dengan tampak kiri. Kita bisa lihat bahwa ini ada kecil seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena ini kita bisa lihat di sini adalah miring. Kalau kita lihat dari sana, itu ada bagian ini yang kelihatan. Ya, bagian itu adalah ini. Oke. Ya, jadi semoga ini cukup jelas ya. Nah, nanti dari belakang juga demikian. Nah, maaf. Ya, jadi kita lihat lalu yang ketiga adalah objek ini. Kalau ini seperti ini digambarkan seperti itu, artinya berarti ini di dalam tampak atas juga dia miring. Ya, seperti ini miring. Nah, kalau kita perhatikan lagi antara objek ini, ya, garis yang miring ini dengan yang sisi yang sebelah kanan, kiri dan kanan ini, kanannya objek ya, ini kanannya objek ya, itu di dalam gambar tampak sama ya. Gambar tampak kiri ya bentuknya seperti ini, walaupun ini objek ini sebenarnya miring ya, kita bisa lihat ini sebenarnya miring. Nah, sementara yang dari tampak kanannya objek itu dia juga lurus, tidak ada bedanya, sama persis. Oke. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa pada saat membuat gambar tampak adalah seperti ini. Jadi pada saat menggambar tampak dari depan lalu dia membuat seperti ini, lalu ini ada seperti ini. Jadi tangga naik juga lalu dia bikin menjadi naik seperti itu. Ya, dan seterusnya.
Lalu seperti ini juga ya contohnya. Ini ada gambar seperti ini. Lalu dia gambarkan tampak seperti itu. Nah, apakah ini betul? Ya, ini saya akan pastikan sekali lagi ya. Ini contoh lagi yang berikutnya yang sering melakukan kesalahan adalah pada saat membuat objek yang silinder tadi, itu lengkungnya biasanya dibuat seperti itu. Ya. Nah, terus ini juga melengkung seperti itu. Itu seringkali seperti itu. Nah, ini adalah salah. Ya, harus dipastikan bahwa itu adalah salah. Gambar ini adalah gambar perspektif. Ya. Oke, mungkin ini adalah gambar tampak, tetapi itu tampak perspektif, bukan tampak paralel yang disebut dengan tampak. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris tampak itu disebut sebagai elevation. Itu biasanya adalah proyeksi atau tampilan tampak secara paralel. Paralel itu maksudnya apa? Jadi paralel itu maksudnya sejajar dengan mata kita melihat posisi ini paralel atau sejajar. Jadi ini dengan ini dia posisinya sama. Nah, jadi gambar yang betul adalah gambar yang seperti ini. Ya. Ini gambar yang betul. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa objek yang silinder itu ya dia lurus saja. Dia nggak ada melengkung, dia hanya lurus saja seperti ini. Ya, bahkan yang ini pun juga demikian, lurus saja. Nah, pada saat lalu dia akan dibuat melengkung seperti ini karena memang objeknya sendiri sebenarnya melengkung, dia ada atap di bentukan lengkung gitu ya, seperti setengah bola di sini kan. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi ya, gambar yang ini juga dia lurus saja. Kita bisa cek di gambar tampak samping ya, ini lurus ya, jadi ini lurus saja, ini lurus ya, bukan lalu seperti yang ini tadi ya, bukan begitu. Nah, ini mungkin barangkali lebih jelas ya, kita bisa lihat bagaimana gambar yang berwarna merah ini ya, tampak kirinya seperti itu, flat, lurus. Gambar yang berwarna kuning ini pun juga demikian. Ya, kita bisa lihat lurus. Jadi antara merah dengan kuning ini tidak beda. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu sebenarnya posisinya yang ini miring, yang ini datar atau tegak saja? Nah, kita lihat dari tampak depan. Tampak depan yang jelas ini miring. Ya, sementara yang ini lurus. Ya, oke. Nah, terus kita coba lihat sekarang yang ini bagian berwarna hijau ini. Ya. Itu dari tampak atas akan kelihatan full ya, warna hijau. Tetapi di dalam gambar depan, tampak depan, dia tidak kelihatan ya. Nggak ada. Warna hijaunya nggak kelihatan karena memang diwakili oleh garis ini saja, bidang itu. Oke. Nah, demikian juga dengan silinder ini ya. Silinder itu dia akan objeknya datar saja di sini di dalam gambar tampak. Ya, ini datar saja. Yang ini juga demikian. Ini datar saja. Nah, bagian yang melengkung ini karena memang ini objeknya ada setengah bola di sana. Oke. Nah, ini objek yang ini karena dia miring di sini, kalau kita lihat dari samping sana ya dia akan kelihatan ada bidang ini. Oke, saya kira itu ya, semoga cukup membantu. Tolong diperhatikan betul bagaimana cara menggambar tampak ya, terutama tadi bagian-bagian yang saya kira sering keliru di gambar-gambar sebelumnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.